Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kehadiran Anda pada room kelas PPKN pada siang hari ini. Tadi jadwalnya 12:30, kebetulan Pak Rian jam 12 itu baru ada selesai rapat tadi penilaian kinerja guru. Jadi jadwalnya agak molor karena saya harus pulang dulu ya. Dari sekolah tadi ada mampir ke sekolah anak saya, terus ini sampai di rumah kita bisa langsung melanjutkan. Jadi mohon maaf bagi Anda yang sudah hadir di room ini tadi menunggu karena ya perkiraan waktu yang saya rencanakan meleset. Gitu. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa semoga apa yang kita usahakan dalam upaya menuntut ilmu itu bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku yang saya banggakan, jangan lupa nanti ada absen ya di master web. Jadi ada absen di master web. Sampai di sini suara Pak Rian bisa didengar ya? Tolong 1-2 orang membuka mic-nya untuk mengkonfirmasi. Bisa, Pak. Oke, bisa. Macet. Apa? Tapi kadang macet-macet suaranya. Oh, kalau macet-macet itu kemungkinan di sinyal saya atau sinyal Anda. Tapi saya upayakan ini sinyalnya saya kasih koneksi langsung ke internet, ke kabel ya. Semoga tidak macet lagi. Oke, sebentar Pak Rian. Oh, ini ada yang masih masuk lagi. Masuk lagi. Oke, saya menunggu. Oke, Pak Rian akan share screen dulu. Waduh, saya tak keluar lagi. Ini ada yang minta di gabungi Katmangun lebih enak. Tapi tidak apa-apa. Ini sebuah usaha yang luar biasa Anda mau bergabung ini. Anak-anakku sekalian, PowerPoint-nya terlihat tidak di layar HP atau laptop komputer kalian? Kelihatan, Pak. Kelihatan, coba dibaca. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ya. Silakan mic-nya di-mute dulu ya. Nah, pada kesempatan siang hari ini Pak Rian akan menyampaikan materi pelajaran Anda secara daring, yaitu judulnya Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Jadi, meskipun Indonesia itu negara yang sebenarnya bukan negara yang, Indonesia itu negara besar, penduduknya masuk 5 terbanyak di dunia, bahkan sebuah negara yang berpenduduk muslim paling banyak di dunia, gitu ya. Jadi pada intinya negara Indonesia itu negara besar. Oleh karena itu semenjak merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 kita itu punya peran yang cukup diperhitungkan intinya oleh negara-negara lain atau di dunia internasional. Nah, kita akan bicara mengenai peran tersebut. Tapi sebelum masuk materi, saya ingin membangun persepsi. Persepsi itu ya pemahaman dasar Anda, pemahaman dasar sampeyan. Ya, ketika judulnya itu peran Indonesia dalam perdamaian dunia, Anda pasti sering mendengar, melihat upaya-upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia, dan mungkin Anda juga pernah melihat peran Indonesia. Nah, sekarang ada pertanyaan awalin seperti ini buat Anda semua. Nanti yang mau untuk menjawab sebentar,
mau untuk menjawab silahkan dinyalakan mic-nya, terus Anda jawab ya, Anda jawab. Oke, saya kembalikan lagi. Persepsi. Ada pertanyaan, tahukah kalian, apakah Indonesia memiliki peran dalam mengupayakan terciptanya perdamaian dunia? Siapa yang mau jawab ini pertanyaan ini? Indonesia itu punya peran, ya silakan. Iya. Iya, dari Mbak siapa ini? Dari Eris. Ya, Mbak Eris. Oke. Ya, Mbak Eris, Indonesia punya peran dalam upaya menciptakan perdamaian dunia. Kira-kira selain Mbak Eris, ya, peran Indonesia itu apa? Ya. Ya, seperti mengikuti dalam sebuah organisasi di dunia. Contohnya saja Asia Afrika, Konferensi Asia Afrika. Oh, iya, iya. Terus? Dan menjadi pelopor berdirinya ASEAN. Oh, iya, iya. Oke, bagus sekali, luar biasa. Salut buat Anda ya. Betul ya. Kita menjadi pelopor negara-negara gerakan non-blok gitu, yang diawali dari kita melaksanakan konferensi Asia Afrika di Bandung, yang melahirkan Dasar-Sila Bandung itu. Terus kita juga menjadi pelopor berdirinya ASEAN, ya, negara-negara Asia Tenggara. Jadi banyak peran kita. Nanti kita akan melihat, kita akan belajar mengenai peran-peran kita yang apa namanya, yang pernah kita lakukan, ya gitu ya, oke, dalam perdamaian dunia. Jadi tema yang pertama itu judulnya peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Putus-putus enggak? Betul. Betul, oke, saya lanjutkan. Jadi materi kita ini pada sub kajian ini judulnya peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Jadi Indonesia itu berperan menciptakan perdamaian. Caranya melalui apa? Salah satunya adalah hubungan internasional, gitu ya. Apa hubungan internasional itu, Cah? Gitu ya. Di sini dijelaskan hubungan internasional merupakan hubungan antar bangsa. Jadi hubungan internasional itu hubungan antar bangsa. Bangsa Indonesia, bangsa Malaysia itu internasional. Tapi kalau bangsa Jawa, bangsa Sumatera bukan internasional, ya, karena itu masih dalam satu negara. Jadi hubungan antar bangsa, artinya antar bangsa di sini adalah antar negara, baik antar warga negara suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu atau badan hukum, serta negara dengan negara. Penjelasannya Pak Rian ulangi lagi. Jadi hubungan antar bangsa atau antar negara. Nah, siapa yang bisa melakukan hubungan itu? Warga negara dengan satu negara, atau antar warga negara, gitu ya. Terus negara dengan individu atau badan hukum itu ya seperti perusahaan, itulah. Terus negara dengan negara, jadi misalkan hubungan Indonesia dengan Australia. Nah, kalau contoh yang lain, Indonesia dengan badan hukum, misalkan badan hukum negara lain Indonesia dengan Palang Merah Internasional, itu contohnya. Hubungan Indonesia dengan Palang Merah Internasional. Terus misalkan sampean itu punya kenalan orang dari luar negeri, ya. Terus komunikasi, punya organisasi antar negara itu juga masuk kategori pola interaksi hubungan internasional, seperti itu. Terus kenapa hubungan internasional itu diperlukan? Pertanyaannya,
Bentar, saya keluar dulu ya. Pertanyaannya, bisakah eh, sebagai sebuah negara itu tidak melakukan hubungan internasional? Tentu jawabannya tidak bisa. Walaupun Indonesia ini penduduknya hampir 300 juta jiwa, ya, 300 juta jiwa, tapi kita tetap memerlukan hubungan internasional, memerlukan berhubungan dengan negara lain. Sama halnya ketika manusia itu dia tidak bisa hidup sendiri. Sama konteksnya seperti itu. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain. Demikian juga dengan negara. Negara itu tidak bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan negara lain. Nah, butuhnya akan hubungan dan kerjasama itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang mempengaruhi dua. Apa? Yang pertama namanya faktor internal. Yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu faktor dari dalam diri negara itu sendiri. Gitu ya. Dari dalam diri Indonesia itu sendiri. Nah, faktor eksternal itu faktor dari luar Indonesia. Apa itu faktor internalnya dari dalam Indonesia? Yaitu kita khawatir kalau kita itu sebagai negara hidup sendiri, kita itu terancam kelangsungan hidup kita sebagai sebuah negara. Kalau kita mengisolasi diri, tidak melakukan hubungan dengan negara lain, kita khawatir kita bisa terancam gitu ya, kita bisa terancam kelangsungan hidup kita sebagai negara. Itu namanya faktor internal. Terancam oleh apa? Mungkin ancaman negara lain, gitu ya. Ancaman kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, gitu ya. Itu contoh dua ancaman. Terus faktor eksternal, faktor dari luar, yaitu apa? Yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Faktor dari luar. Kita butuh barang dari luar, negara lain jual, kita beli, dan gitu ya. Itu faktor dari luar. Kita diajak untuk melakukan kerja sama, misalkan Indonesia diajak melakukan kerja sama dengan negara lain. Itu faktor eksternal. Jadi sebuah negara atau Indonesia itu melakukan hubungan internasional dalam bentuk kerjasama internasional itu karena dua faktor. Faktor dari dalam diri Indonesia sendiri, Indonesia itu merasa kalau saya tidak mungkin berdiri sendiri, saya harus melakukan hubungan dengan negara lain atau organisasi lain. Terus saya tidak bisa memaksa, misalkan gitu ya. Saya tidak bisa memaksa rakyat saya itu saya kungkung, gitu ya. Saya batasi tidak melakukan interaksi dengan negara lain, orang dari negara lain tidak bisa. Kekhawatiran itu namanya faktor internal. Faktor eksternalnya apa? Kita diajak kerjasama, kita dibutuhkan oleh negara lain, itu faktor eksternal. Oke, sampai di sini dari pengertian dan penyebab terjadinya hubungan internasional, Anda ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Halo? Tidak ada, Pak. Ya, tidak ada. Oke, selanjutnya. Kita bicara mengenai politik luar negeri Indonesia. Jadi dalam menjalin hubungan internasional, ketika kita itu berhubungan dengan negara lain, tentunya kalau kita tidak untung, ya kita tidak mau. Misalkan Indonesia bekerja sama berhubungan dengan negara lain, misalkan Australia atau Malaysia atau Filipina, terus kita rugi, tentunya kita tidak mau. Jadi tujuannya adanya hubungan atau kerjasama itu adalah untuk menciptakan keuntungan. Makanya di situ diperlukan cara. Nah, caranya itu namanya kalau dalam bahasa istilahnya yang lain itu politik. Jadi ketika kita mau kerjasama dengan negara lain, kita itu juga butuh politik, namanya politik luar negeri.
Politik luar negeri kita itu apa? Bebas dan aktif. Jadi, politik luar negeri kita itu adalah bebas aktif. Bebas maksudnya apa? Di sini kalau dalam gambar ini Pak Rian memberikan penjelasan di situ ada dua negara besar dulu pada waktu masanya dulu ya, yaitu Uni Soviet dan Amerika. Ini seperti yang diberikan jawaban oleh teman Anda tadi di awal, yaitu adanya konferensi Asia Afrika yang melahirkan sebuah gerakan namanya gerakan non-blok. Ya, artinya apa? Pada waktu itu Indonesia bebas. Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun, tidak menyatakan ikut blok barat maupun blok timur. Ya. Blok barat itu blok negara-negara yang berpandangan sama dengan Amerika Serikat. Sedangkan blok timur itu adalah blok negara-negara yang memiliki pandangan ideologi komunis yang pada waktu itu sama dengan negara Uni Soviet, gitu ya. Uni Soviet. Bebas. Jadi Indonesia tidak ditekan, tidak bisa ditekan oleh pihak manapun ketika ingin melakukan perjanjian atau ingin melakukan hubungan. Oke. Selanjutnya aktif. Aktif itu bagaimana? Ketika kita sudah bebas, kita punya kewajiban selanjutnya untuk melakukan politik luar negeri kita, yaitu aktif. Kita itu aktif bekerja sama dengan negara lain dalam membentuk perdamaian dunia. Jadi wujud kerjasamanya nanti macam-macam. Kita ngirim pasukan perdamaian, gitu ya. Kita ngirim bantuan kemanusiaan, macam-macam cara hubungannya. Tapi pada intinya, kita tidak bisa ditekan oleh negara manapun untuk melakukan hubungan. Contoh, dengan Israel misalkan. Tidak bisa kita ditekan, ayo Indonesia melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Tidak. Karena apa? Kita memandang Israel itu melakukan kejahatan kemanusiaan. Di mana dia menjajah Palestina. Dan itu bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar negara kita. Jadi akhirnya apa ya? Kita mengadakan hubungan diplomasinya, hubungannya dengan Palestina, dengan Israel tidak. Bebas, tidak ada masalah kita. Ya, itu. Terus aktif, ya. Kita aktif bekerja sama dengan negara lain untuk membentuk atau menciptakan perdamaian dunia. Istilah bebas aktif ini adalah pengejawantahan dari apa yang sudah diamanahkan oleh undang-undang dasar, gitu ya. Contoh kalau sekarang dalam foto ini presiden kita sedang bersalaman melakukan kerjasama dengan negara kita. Oke, lanjut. Bentar ya, sebentar saya izin ke belakang sebentar, 2 menit aja sebentar. Hai guys. Saya lanjutkan lagi ya.
itu. Jadi selanjutnya kita bicara mengenai pola hubungan internasional Indonesia. Jadi dalam melakukan hubungan internasional, ya ini tidak hanya Indonesia saja, secara umum banyak negara itu menggunakan pola yang sama, diadopsi dari pola yang sama. Yang pertama namanya itu kerjasama bilateral, ya, kerjasama bilateral, yaitu kerjasama antar dua negara. Negara Indonesia kerjasama karo misalkan ini Rusia misalnya gitu ya. Indonesia kerjasama dengan Malaysia. Jadi yang melakukan perjanjian itu hanya dua negara. Head to head lah istilahnya. Terus kerjasama regional. Apa itu kerjasama regional? Yaitu kerjasama dua atau lebih negara dalam satu kawasan. Contohnya yang disampaikan teman Anda di depan awal tadi, ASEAN gitu ya. ASEAN itu adalah contoh kerjasama regional yang mengadakan perjanjian lebih dari dua negara, terus yang ikut hubungan internasional yang melakukan hubungan itu adalah negara dalam satu kawasan. Kawasan mana? Ya Asia Tenggara, ASEAN. Terus yang ketiga namanya kerjasama multilateral. Contoh lambangnya PBB ini ya, yaitu kerjasama yang melibatkan banyak negara. Nah, yang terlibat negaranya banyak, itu namanya multilateral. Jadi ada bilateral, ada regional, ada multilateral. Kalau bilateral itu dua negara, kalau regional itu bisa dua atau lebih dua negara, tapi catatannya berada dalam satu kawasan. Sedangkan kerjasama multilateral yaitu kerjasama yang melibatkan banyak negara. Contoh PBB itu yang menjadi anggotanya adalah negara-negara di dunia. Nah, bagaimana cara kita melakukan hubungan internasional itu? Gitu ya. Apakah itu wujudnya bilateral, regional, multilateral? Caranya piye? Media ini sarananya seperti apa? Nah, menurut G. Frankel mengatakan, cara-cara itu ada 6 paling tidak di sini ya. Jadi ada 6 caranya itu. Yang pertama diplomasi. Yang kedua negosiasi, yang ketiga lobby, yang keempat propaganda, yang ketiga ekonomi, dan yang kelima ekonomi, dan yang keenam adalah kekuatan militer. Kekuatan militer. Jadi apa itu diplomasi? Diplomasi yaitu proses komunikasi antar pelaku politik internasional dan instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Jadi komunikasi, jadi diplomasi itu artinya rembukan lah, bahasanya rembukan. Siapa pelaku politik internasional, ya perwakilan antar negara, tujuannya mencapai tujuan kebijakan politik luar negeri. Yang kedua negosiasi. Negosiasi itu atau perundingan merupakan suatu usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak, bukan pihak yang maaf varian ketiknya keliru, tanpa melibatkan pihak ketiga. Jadi hanya diselesaikan oleh masing-masing pihak yang bermasalah atau dua negara yang bermasalah. Itu namanya negosiasi. Yang ketiga lobby. Apa itu? Yaitu merupakan kegiatan politik yang dimaksudkan untuk memengaruhi suatu negara sehingga kerjasama dapat berjalan lancar. Pakai lobby. Pakai lobby berarti ya PDKT lah bahasanya mungkin. PDKT, pendekatan, melakukan pendekatan namanya lobby. Yang keempat, propaganda. Yaitu suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok
untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Jadi ini propaganda itu menggunakan informasi terus disampaikan terus-menerus, akhirnya orang itu terpengaruh. Contohnya gini, dulu ketika Amerika itu sebelum menyerang Irak, dia mempropagandakan Irak itu punya senjata pemusnah massal. Setelah itu Irak diinvasi, dikuasai. Yang menginvasi itu bukan hanya Amerika, tapi melibatkan negara-negara sekutu Amerika juga. Diawali dari propaganda. Kabarnya Irak itu senjata pemusnah massal, akhirnya ya diserang gitu ya, Irak diserang. Gitu. Bentar ada yang mau masuk kelihatannya, kita izinkan dulu, kasihan di sini. Oke. Bisa dilihat tayangan PowerPoint ini? Mohon komentarnya. Ya, Pak, tadi yang slide ke-4 sama 5 nggak ada. Nggak ada. Ini kelihatan? Ini kelihatan yang slide ke-6. Oh, coba slide ke-4, ke-5 ya. Ini. Kelihatan? Halo? Belum, Pak. Boten, Pak. Udah kelihatan? Tadi slide-nya berhentinya di slide ketiga. Iya. 4 ke 5 enggak kelihatan, terus langsung ke 6 tadi. Oke, saya tata lagi, hentikan berbagi ya. Saya kelihatan slide ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, ini Pak. yang bebas aktif ya? Ini yang bebas aktif. Oke, Jadi saya ulangi, ini slide ke-4, politik luar negeri itu bebas aktif itu seperti ini ya. Penjelasannya tadi sudah ya. Untuk slide-nya kelihatan, mohon konfirmasi. Kelihatan, Pak, kelihatan. Oke, makasih. Saya lanjutkan. Ini pola hubungan internasional. Contoh slide-nya seperti ini. Jadi kerjasama bilateral itu, saya ulangi sedikit ya. Kerjasama bilateral itu kerjasama antar dua negara. Kalau regional itu kerjasama antar dua atau lebih dua negara, tapi catatannya hanya berada dalam satu kawasan, satu area. Terus kerjasama multilateral yaitu kerjasama yang melibatkan banyak negara. Contoh PBB, anggotanya kan wakil gitu ya, PBB. Oke. Nah sekarang saya lanjutkan penjelasannya. Tadi kan sampai 4 ya, propaganda. Yang kelima, sarana hubungan internasional itu sarana ekonomi. Sarana ekonomi diserahkan biasanya ini yang megang bukan negara. Negara itu hanya sebagai pembuka. Nah, jadi misalkan gini, pemerintah Indonesia melakukan hibah, melakukan kunjungan dagang ke Korea Selatan, gitu ya. Kunjungan dagang ke Korea Selatan. Nah, ketika mau berangkat kunjungan itu atau ketika kunjungan itu, pemerintah itu membawa pengusaha-pengusaha swasta di Jawa. Ada namanya Kadin, namanya Kamar Dagang Indonesia. Orang-orang yang punya perusahaan-perusahaan itu dijajah oleh pemerintah. Terus di sana pemerintah melakukan negosiasi perdagangan. Nanti kalau sudah disetujui, yang melaksanakan kegiatan tersebut itu ya perusahaan-perusahaan itu, gitu ya. Jadi yang mengeksekusi. Jadi pemerintah itu hanya sebagai fungsi pembuka. Makanya di sini dikatakan ekonomi atau sarana ekonomi diserahkan pada lembaga internasional, bisa perusahaan, itu contohnya. Ya. Dan ini cenderungnya umumnya dilaksanakan pada masa damai. Pelaksanaan ini pada masa damai.
Lek perang ya ndak iso hubungan dagang namanya perang gitu ya. Dagang ini jual beli senjata yang menyentuh aspek masyarakat tidak bisa. Yang keenam, sarana hubungan internasional kekuatan militer. Kalau masalah ekonomi itu diserahkan pada organisasi, usaha, unit usaha atau organisasi internasional, atau lembaga internasional, kalau militer semuanya kebalikan dari itu, yaitu dimonopoli oleh pemerintah. Semuanya dipegang pemerintah. Karena apa? Dengan kekuatan militer yang kuat akan memunculkan kepercayaan yang tinggi dalam melaksanakan hubungan internasional. Ya. Contoh, kita melakukan hubungan dengan Amerika Serikat misalkan. PJ kita mungkin tinggi. Kenapa? Amerika itu secara kekuatan militer termasuk ya negara yang adidaya lah, superpower, memiliki kekuatan militer. Jadi ketika negara itu punya kekuatan militer lebih, dia lebih percaya diri. PD lah bahasanya. PD melakukan hubungan internasional. Jadi sarana yang bisa digunakan itu ya bisa macam-macam. Bisa diplomasi, kemampuan petungan tadi, negosiasi, melakukan lobby, ada caranya pakai propaganda, ada caranya di bidang ekonomi, dan yang terakhir karena dasar kepemilikan kekuatan militer, karena punya kekuatan militer. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya. Halo? Tidak, Pak. Tidak ada, ya. Nah sekarang kita mulai bicara peran Indonesia di sini ya. Peran Indonesia itu kalau Anda lihat di sini saya mewakili beberapa peran saja. Karena kalau disebutkan satu-satu kan banyak memang. Peran Indonesia itu yang pertama PBB. Kita ikut dalam keanggotaan PBB. Terus kita menjadi pendiri ASEAN. Kita menjadi pendiri OKI. OKI itu organisasi konferensi Islam. Jadi negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim tergabung dalam OKI. Kalau wilayah Asia Tenggara ya seperti Indonesia, Malaysia itu anggota OKI. Dan beberapa negara di Timur Tengah. Terus kita ikut berperan dalam WTO, World Trade Organization, atau Organisasi Perdagangan Dunia. Dan kita berperan juga dalam GNB, Gerakan Non-Blok, ya. The Non-Aligned Movement. Jadi gerakan non-blok yang tadi teman Anda menyampaikan itu melalui diawali dengan konferensi Asia Afrika di Bandung yang melahirkan Dasar-Sila Bandung. Dan peran yang lain kita mengirimkan pasukan perdamaian ke Kamboja, ke Afrika, ke beberapa negara di Timur Tengah, contoh Lebanon. Ya. Itu peran kita. Tujuannya apa? Selain bekerja sama, selain untuk keuntungan negara, kita berperan menjaga perdamaian dunia. Loh, pertanyaannya kok mau Pak? Apa enggak malah repot? Ya mau, karena itu adalah amanah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Kalau dalam waktu upacara dulu ketika kita masih upacara di sekolah, kan ada pembukaan Undang-Undang Dasar ya, yaitu berpartisipasi atau turut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Itu wujud peran kita, anak-anakku sekalian. Next. Nah, setelah bicara perjanjian hubungan internasional, setelah bicara hubungan internasional, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu perjanjian internasional. Di sini ada dua hal, pengertian dan tahapan. Jadi memang awalnya itu hubungan, terus mengadakan perjanjian. Gitu, lazimnya seperti itu. Contohnya gini, orang kenalan, hubungan pacaran, cocok, nikah. Nikah itu kan perjanjian. Ini akte, tanda tangan, dan sebagainya. Indonesia juga demikian, berhubungan, melihat di sana ada potensi keuntungan, akhirnya mengadakan perjanjian. Gitu. Apa itu perjanjian internasional? Pengertiannya,
suatu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antara negara-negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa dengan tujuan melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat hukum tertentu. Jadi kayak dipendeknya ini, perjanjian internasional itu ikatan hukum di mana ketika pihak-pihak yang sepakat untuk melakukan perjanjian itu menandatangani, maka di situ timbul hak dan kewajiban. Nah, kewajibannya apa? Yang sepakat dengan perjanjian ya harus tunduk pada isi perjanjian, itu haknya, kewajibannya. Terus manfaatnya, dia apabila perjanjian itu menimbulkan keuntungan, pihak-pihak yang bekerja sama atau melakukan perjanjian itu juga berhak mendapatkan keuntungan sesuai yang disebutkan dalam perjanjian. Ya. Biasanya seperti itu. Jadi negara A dan B, misalkan bentuk perjanjiannya bilateral, perjanjian Indonesia, Malaysia, perjanjian masalah TKI. Kita ngirim TKI ke sana, pemerintah Malaysia bertanggung jawab apa? Memberikan perlindungan salah satunya. Terus kalau TKI itu yang bekerja di sana itu sudah selesai bekerjanya, maka juga harus diberi gaji. Nah, ini contoh perjanjian ya Indonesia dan Malaysia gitu. Terus tahapannya, menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, tahapan-tahapan dalam kebiasaan perjanjian internasional, melakukan perjanjian internasional itu berdasarkan 3 tahapan. Yang pertama apa? Yang pertama diawali dengan perundingan atau negotiation. Awalnya perundingan dulu. Terus yang kedua menandatangani, penandatanganan, signature. Terus yang ketiga ratifikasi. Nah, setelah ditandatangani kemudian diratifikasi, barulah pihak-pihak yang melakukan perjanjian itu harus tunduk pada isi perjanjian. Jadi tidak ada istilah lain gini, tak ada istilah lain gini. Nanti Anda akan mendapatkan materi pada jenjang nanti atau selanjutnya. Ya. Negara A dan negara B melakukan perjanjian. Di situ kan muncul hak dan kewajiban, ada aturan yang harus dipatuhi, ada hukumnya. Nah, ketika diratifikasi, aturan itu menjadi aturan yang berlaku di negara A dan negara B. Yang harus dijalankan setelah ratifikasi. Yang harus dijalankan harus dilakukan oleh 2 negara. Jadi tahapannya perjanjian internasional ada 3 apa? Yang pertama perundingan, gitu ya, penandatanganan, terus ratifikasi. Perundingan, penandatanganan, dan pengesahan. Nah, di sini banyak sekali istilah dalam perjanjian internasional. Ya. Istilah dalam perjanjian internasional. Ada traktat, salah itu bukan traktat ya, harusnya traktat itu. Traktat, ada konvensi, ada persetujuan, ada perikatan, ada proses verbal, ada piagam, ada protokol. Ini namanya protokol. Tambah lagi ini. Ada modus vivendi, ada pertukaran nota, ada ketentuan penutup, ada ketentuan umum, ada istilah lagi charter, ada istilah lagi fakta, ada istilah lagi covenant, dan yang terakhir istilahnya diplomasi. Nah, ini contoh istilah-istilah dalam perjanjian internasional. Dan di sini masing-masing memiliki karakteristik. Traktat itu cirinya seperti apa, di sini bisa Anda baca. Nah, tugas Anda nanti selama 1 minggu ke depan ini, ya, yaitu mencari salah satu contoh bentuk perjanjian yang ada di sini. Boleh ya, tugas Anda itu. Cari berita tentang traktat, ketemu ya wes berita itu dikumpulkan, gitu ya. Cari berita tentang konvensi, ketemu dikumpulkan. Dan 1 orang cukup 1 saja contohnya. Lupa saya mau mengumpulkan 2 boleh, tapi akeh varian koleksinya Yosui gitu ya. Jadi
Tugas Anda nanti mencari salah satu istilah dalam perjanjian internasional yang pernah dilaksanakan. Bisa di Indonesia atau bisa di luar Indonesia. Contoh misalkan modus vivendi atau charter lah. Di sini namanya Atlantic Charter, piagam Atlantik. Nanti Anda bisa cari informasinya di internet. Ya. Kalau sudah itu di screenshot, terus diberi komentar, ini masuk charter dengan alasan bla. Sudah, tidak usah banyak-banyak komentarnya, 2-3 kalimat saja. Terus di screenshot, terus ditambah caption gitu ya, terus dikumpulkan. Nanti ada melalui modul, untuk tugasnya akan saya sampaikan nanti. Ya, setelah ini di modul. Durasi pengerjaannya bisa 1 minggu lebih. 1 minggu lebih. Jadi satu saja ya, milih salah satu ya. Jadi Anda mau milih nyari berita, kebetulan saya dapat covenant atau covenant, yaitu anggaran dasar LBB Liga Bangsa-Bangsa ya, yaitu yang dimasukkan. Satu aja, satu orang satu, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting nanti Anda paham ya. Nah, Anda sekalian, itu terima kasih atas apa namanya kesempatan Anda, kemauan Anda untuk meluangkan waktu pada siang hari ini. Nah, ini adalah slide penutup. Di sini ada gambar-gambar, Pak Rian memberikan gambar contoh The Atlantic Charter. Ini piagam Atlantik itu seperti ini. Terus di sini ada peristiwa konferensi meja bundar. Ya orang bundar yang lonjong saya sini, tapi kita menyebutnya KMB, ini yang di bawah ini. Terus ini ada namanya perjanjian Potsdam. Potsdam itu perjanjian antara sekutu dan Jerman ketika Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua. Ini contoh-contoh hubungan internasional, interaksi internasional yang diwujudkan dalam sebuah perjanjian. Gitu ya. Itu terima kasih, materinya sudah selesai. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ditanyakan. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Halo. Alhamdulillah Bapak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada sebentar Pak Rian print screen dulu ya. Pak Rian print screen dulu. Saya simpan karena untuk laporan kegiatan Pak Rian juga. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih anak-anak sekalian atas kehadiran Anda pada kegiatan siang hari ini. Sebelum kegiatan ini saya akhiri, marilah kita berdoa. Tolong Mas Anam M dipimpin doa, Mas Anam. Dinyalakan dulu mic-nya Mas Anam. Silahkan dipimpin doa. Halo Mas Anam. Kalau Mas Anam tidak dengar, Mas Bayu. Mas Anam silahkan dipimpin berdoa. Makasih, ayo silahkan. Mas Anam, ayo lanjut. Siap gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih. Sing Mas Bayu yang ngamini semangat banget ya Mas. Terima kasih sekali lagi Pak Rian ucapkan atas kemauan Anda untuk belajar secara daring pada siang hari ini. Terus nanti materinya akan saya upload di YouTube. Mungkin teman Anda ada yang belum punya paket data dan sebagainya, nanti bisa melihat di YouTube ya. Saya kasihkan linknya di kelas. Kalau YouTube kan gratis, beli paketan free YouTube, kan YouTube gratis sampai lebih mudah nanti. Jadi nanti Pak Rian upload di YouTube.
Salam untuk keluarga, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Adit. Izinkan aku. Ayo. Jadi kor kempane lo anune mumpung segene lo ibu timpane video nih lo. Itu sih, kamu tuh Assalamualaikum.